Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak-Bapak yang sudah kita bersama-sama belajar untuk ini mempelajari Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, ya, dan sekali lagi juga kita bisa sholat jamaah meskipun hujan, dan insya Allah sambil menunggu sholat bersama Isya kita tetap mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan tetap terus kita belajar bersama-sama Sirah Nabawiyah, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Enggak Pak, suaranya enggak. Assalamualaikum. Ya, salam dan salawat semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada dan kepada umatnya. Insya Allah kita yang istiqomah untuk menjalankan ajarannya. Ya Bapak-bapak, untuk kesempatan kali ini kita masih dengan buku Quraisy ini, tentang Quraisy masih. Tetapi ada kemungkinan kita tidak menuntaskan karena nanti setelah Quraisy yang bab-bab tentang Quraisy di kenabian, setelah itu kita tidak melanjutkan. Artinya setelah itu sebenarnya masih ada, setelah Khalifah Rasyidin itu masih ada Khalifah atau dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, yang itu sebenarnya Quraisy juga, tetapi kita tidak meneruskan itu. Insya Allah untuk kedepannya, insya Allah kita mencoba untuk mempelajari seperti misalnya bagaimana Rasulullah atau Muhammad muda sebelum kenabian. Nah, ini sekarang kita masih belajar Quraisy dari buku ini, yaitu saat kenabian. Ya, alhamdulillah di sini kalau tidak salah ini pertemuan ke-7. Sejak pertemuan pertama yaitu 12 Rabiul Awal, yaitu Maulid Nabi. Ini adalah bukunya, cukup tebal 788 halaman, dan ini karena Quraisy ini adalah suku yang utama sehingga mempelajari Quraisy di buku yang tebal ini pada intinya sebenarnya mempelajari sejarah Nabi dari awal sampai pasca Rasulullah meninggal. Ya. Ya, dan jadi di sini ada catatan yang saya coba tulis. Ya, di buku tersebut secara panjang lebar menguraikan Sirah Nabawiyah secara detail. Nah, kemudian karena salah satu intinya adalah memang Quraisy, ya. Tetapi ada beberapa yang menurut saya yang tidak sangat menyangkut Quraisy juga ditampilkan di sini. Jadi ini buku yang lengkap, tetapi tidak hanya yang benar-benar Quraisy saja. Nah, di bahasan kita kita belajar bersama-sama ini yang kita coba yang benar-benar terkait, dan ya tentunya dari ratusan halaman kita hanya sedikit saja ya. Nah, sekarang kita adalah yang bagian 2 yaitu Quraisy saat kenabian. Nah, bagian ketiga ini yang pasca Rasulullah. Pasca Rasulullah itu sebenarnya seperti di judul sini ya Bapak Ibu, dari kabilah Mekah ke peradaban dunia. Peradaban dunia itu memang setelah Khalifah Rasyidin itu ada Khalifah atau dinasti Umayyah yang sampai ke Spanyol, sampai sampai luas gitu ya. Kemudian dinasti Abbasiyah yang juga lebih luas lagi. Jadi peradaban dunia memang itu dipimpin oleh khalifah-khalifahnya itu dari Quraisy. Ya. Ya, ini adalah bagian kedua yang kita akan coba sekarang kita pelajari bersama-sama. Kemudian yang 3 ini mungkin belum prioritas, kita nanti mempelajari untuk kesempatan berikutnya insya Allah Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi. Nah, ini ada beberapa bab 1 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi Quraisy di Mekah dulu. Quraisy itu memang base-nya di Mekah basisnya. Ya, dan ini sudah kita bahas, ini cukup panjang juga, berapa puluh halaman gitu ya. Kemudian sisanya ini ada hampir
mungkin 250 halaman, kita hanya dibaca dalam beberapa hari. Jadi tentunya mungkin bapak-bapak perlu juga kalau ingin membaca secara langsung silahkan, ini karena ini hanya dalam beberapa hari saja. Nah, kemudian yang pertama adalah masyarakat Islam di Madinah. Ya. Nah, ini secara umum dulu, ini secara umum bukan hanya Quraisy tapi secara umum. Kalau di buku itu pertama adalah konflik Quraisy musyrik dengan muslimin, yang fase pertama hijrah sampai perang Badar. Kemudian kedua Badar sampai Uhud, kemudian Amrat Asyad itu ini kelanjutan Uhud sampai perang Khandaq atau perang Parib. Ya, hijrah itu ya Rabiul Awal 1 Hijriah, Badar itu 1 tahun berikutnya. Kemudian ada peristiwa-peristiwa penting, meskipun ini sebenarnya tidak terkait langsung dengan Quraisy, yaitu ada tiga kelompok atau 3 bani di Yahudi. Yang salah satu yang pertama di sini adalah Kainuko. Kainuko itu diusir ya karena dia memang membenci Islam dan kemudian di-trigger dengan adanya muslimah di pasar yang disingkapkan hijabnya, kemudian diusir. Ya ini tidak terkait langsung dengan Quraisy, tapi ini hanya peristiwa yang penting. Kemudian perang Uhud. Jadi perang-perang itu kalau saya kira udah tahu sejak dulu, ada perang Badar, perang Uhud, banyak perang tapi tidak semuanya. Yang perang-perang besar, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu utamanya adalah Quraisy yang Islam yang dipimpin oleh Rasulullah dan sekutunya termasuk Ansor melawan Quraisy Mekah dengan sekutu-sekutunya. Jadi intinya adalah Quraisy. Meskipun Quraisy itu sebenarnya adalah suku yang kecil. Suku kecil itu artinya yang suku yang lain ada puluhan lebih besar, lebih banyak jumlahnya. Suku kecil ya. Ya, jadi ini kemudian ada perang Uhud. Tadi perang Badar 2 Hijriah, perang Uhud setahun kemudian. Kemudian ada Yahudi yang lain juga diusir juga karena ini ini ada beberapa alasan, salah satunya adalah mencoba membunuh Rasulullah. Kemudian setelah perang Uhud ada perang Hamrat Asad ya. Perang Hamrat Asad itu maksudnya tempatnya di Hamrat Asad. Kalau ini tempatnya di Uhud, ini di Hamrat Asad. Sebenarnya ini bukan perang ya, belum terjadi perang. Jadi waktu perang Uhud ini orang-orang Mekah, Quraisy, musyrik ini penasaran mau nyerang lagi, kemudian dihadang oleh pasukan yang Uhudnya Muslim yang banyak yang luka, meskipun banyak yang luka-luka, kemudian dihadang di sini, tapi mereka takut karena ada beberapa trik dari Rasulullah, sehingga meskipun orang-orangnya sebenarnya orang-orang yang sudah luka-luka, tetapi mereka takut tidak jadi perang, jadi sebenarnya tidak jadi perang. Kemudian ini perang Khandaq, yaitu perang Parit 5 Hijriah. Jadi ini perang 3 Hijriah, kemudian 5. Ini dengan Quraisy juga utamanya. Jadi perang Khandaq itu yang terbesar. Khandaq itu adalah Parit atau istilah lainnya perang ini ya, perang Ahzab ya, di Al-Qur'an ada ya surat Al-Ahzab, itu sekutu atau alien ya kalau di sini antara sekutu Quraisy musyrik yang banyak 10 ribuan orang, yang intinya juga Quraisy juga sebenarnya, Quraisy dengan teman-temannya melawan juga yang di Madinah Rasulullah, Ansor, dan ada sedikit sekutunya. Kemudian untuk Yahudi tadi ada Yahudi yang ketiga itu yang namanya Bani Quraisyah. Bani Quraisyah itu juga ini ini kemudian diperangi karena dia berkhianat ya. Jadi kalau kita membaca di surat Al-Ahzab itu saya kira ya itu ada saat-saat yang mencekam, tapi kemudian ada yang berkhianat. Kemudian ini pengkhianat ini dieksekusi. Nah ini kemudian ada perjanjian Hudaibiyah. Jadi ini periode-periodenya ya secara singkat. Ini saya merahin karena perjanjian Hudaibiyah itu di 6 Hijriah. Hudaibiyah itu nama tempat dekat dengan Mekah. Ya, itu intinya adalah gencatan senjata. Ini salah satu titik balik katakanlah gitu, atau salah satu hal yang penting karena selama dakwah Rasulullah
di Mekah selama 13 tahun itu tidak banyak berkembang. Karena di situ adalah kebanyakan orang-orang Quraisy, dan orang Quraisy ada beberapa yang masuk, tapi banyak yang tidak masuk Islam. Dan mereka orang yang tidak mau masuk Islam, sehingga 13 tahun di Mekah itu terhambat. Ya, 13 tahun terhambat. Kemudian setelah hijrah, tahun ke-6, ya setelah mereka perjanjian itu artinya juga dianggap menguntungkan mereka ya, karena selama Rasulullah di Madinah itu orang Mekah tidak bisa dagang ke utara. Jadi karena dihadang gitu ya. Nah, ini adalah gencatan senjata yang menurut saya sangat menarik dan sangat penting, yang sepertinya merugikan kaum muslimin. Ini 10 tahun perjanjiannya ya, yang tadinya konflik terus dengan Quraisy, dengan adanya perjanjian yang gencatan senjata ini, dakwahnya jadi bebas. Dakwahnya jadi bebas, kemudian dengan dakwah bebas maka antara lain Rasulullah menaklukkan Yahudi di Khaybar. Khaybar itu di utaranya Madinah yang subur. Yang ini juga berkhianat waktu perang Khandaq. Kemudian juga dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, maka dakwah Islam jadi tumbuh subur karena tidak dihalang-halangi ya. Jadi mungkin salah satu hikmah dan pelajaran bagi kita, seperti kita kan sekarang juga relatif bebas sebenarnya berdakwah ya. Kalau dulu kan tidak berkembang karena dihalangi, terutama salah satu yang utamanya adalah Quraisy musyrik. Ya. Nah, ini setelah ada Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, tidak ada perang-perang dengan Quraisy, ini perangnya dengan Yahudi, maka jadi jauh lebih dakwahnya jauh lebih bebas, termasuk mengirimkan surat-surat kepada raja-raja. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Kalau perang Khandaq atau Parit ini sebenarnya antara muslimin yang di Madinah, Pak. Yaitu ya intinya adalah Quraisy Muslim dengan Ansor, ya dengan sekutunya, suku-suku sekutunya, tapi utamanya adalah Muhajirin dan Ansor, kemudian melawan Quraisy Pak, Quraisy Mekah dengan sekutu-sekutunya. Oh, kalau Khandaq belum Pak, hanya ini ya, kalau yang melawan selain Quraisy itu nanti di akhir kehidupan Rasulullah. Perang Tabuk itu di utara banget, di utara Saudi Arabia, itu melawan atau mencegat Romawi. Masih dengan Quraisy ya. Ya, jadi sampai Rasulullah wafat itu yang utamanya itu adalah perang-perang utama adalah dengan Quraisy. Meskipun ada beberapa Yahudi ikut sebagai sekutu gitu ya. ikut sebagai sekutu. Ya. Ya. Kemudian ini juga menarik, ada umroh pengganti, karena tadi waktu di Hudaybiyah ini sebenarnya mau umroh tapi tidak boleh, kemudian melakukan perjanjian ini, dan tahun depan mau umroh. Nah, ini umroh tahun berikutnya. Yang menarik di sini adalah sebentar. Yang menarik ini di sini adalah Hudaybiyah sebenarnya. Jadi sebelum Hudaybiyah ini kan sebenarnya kan perang Uhud. Di perang Uhud itu kan seru ya, maksudnya ada banyak korban di kedua belah pihak. Dan ini tahun 6. Tahun 7 itu mau umroh sebenarnya mau umroh, Hudaybiyah itu mau umroh. Artinya habis perang setahun kemudian kira-kira menuju ke musuh di Mekah tanpa senjata. Mungkin dengan senjata, tapi senjatanya ditaruh di bagasi, di untanya. Jadi kalau orang kadang-kadang menganggap bahwa ini seperti bisa bunuh diri gitu. Nah, tapi kan kalau orang Arab juga menghormati, kalau mau umroh ya tidak diserang gitu. Nah gitu Jadi kalau Khandaq ini tadi ini Pak dengan Quraisy ya Pak. Kemudian umroh qadha yaitu pengganti tahun berikutnya 7 Hijriah, ini sudah berhasil umroh, kemudian beberapa hari kemudian balik. Kemudian
setelah itu tahun ke-8 adalah pembebasan Mekah, di mana pembebasan Mekah ini dipicu oleh pelanggaran Quraisy yang tadi perjanjian Hudaybiyah itu sebenarnya 10 tahun. 10 tahun itu seperti ini apa, kalau melanggar atau menyerang sekutunya itu dianggap melanggar, dan ada sekutu Quraisy musyrik yang menyerang atau membunuh suku sekutu dari muslimin, sehingga dilakukan pembebasan Mekah tahun ke-8 ya. Nah, kemudian di sini, kalau di sini ini Pak, ini udah tidak dengan Quraisy, tapi yang Quraisy yang tadinya yang seperti Abu Sofyan dan lain-lain masuk Islam, kemudian ikut perang ke Taif melawan orang-orang Taif. Jadi Quraisy yang mualaf ikut perang di sini. Nah, kemudian perang Tabuk ini udah hampir wafat ini Rasulullah. Nah, ini perang Tabuk ini kalau di sini di Al-Qur'an itu banyak di At-Taubah. Ini surat At-Taubah, meskipun tidak jadi perang sebenarnya, ini melawan Romawi. Ya, jadi surat At-Taubah itu juga surat-surat yang akhir-akhir turun. Kemudian haji perpisahan ini 10 Zulhijjah. Itu adalah sekilas periode Madinah. Nah, kemudian kita balik lagi ke hijrah sampai perang Badar. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa salah satu kunci penting dakwah adalah dakwah kepada suku Quraisy. Karena suku Quraisy itu suku yang kecil, suku yang lain itu ada yang puluhan kali lebih besar. Tetapi suku Quraisy ini mempunyai basis ya Pak. Yang siapa Pak? Ya. Tahu saya bukan Pak. Ya. Ya. Mungkin perlu dicek lagi nanti. Nanti dicek lagi, saya belum tahu Pak. Cek lagi ini. Ya. Ini PR ya Pak untuk saya dan kita di Taif itu suku apa? Ya, ini googling. Ya, meskipun suku Quraisy ini kecil, tapi mempunyai pengaruh yang kuat. Seperti tadi, dakwah Rasulullah yang 10 atau 13 tahun di Mekah itu tidak banyak berkembang, berbeda dengan di Madinah, karena salah satu hambatannya adalah Quraisy. Ya, di Jazirah Arab itu banyak suku-suku ya, yang jauh lebih besar, seperti namanya Ghatafan dan lain-lain. Ya, ini banyak suku-suku yang besar, tapi seperti halnya di buku ini disebutkan juga di back cover-nya ini, di halaman cover belakangnya itu disebutkan Quraisy adalah suku kecil yang mendiami kota Makkah, tetapi kemudian seperti dijudulin juga dari kabilah Makkah yang kecil ke peradaban dunia. Yang tadi ada suku Bani atau dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan lain-lain. Ya, kemudian jadi kalau suku Quraisy masuk Islam, maka kemungkinan akan banyak diikuti oleh suku-suku yang lain. Karena suku Quraisy itu adalah suku yang kecil tapi berpengaruh besar. Jadi ya udah ini saya kira sudah selayaknya kita mempelajari tentang Quraisy, dan salah satunya dari buku yang ini ya. Ya, jadi setelah dakwah 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah 1 tahun hijrah itu sudah perubahan sangat besar di sini. Terbentuk ini ada tentang masyarakat, pemikiran sosial dan lain-lain yang itu bagi masyarakat atau masyarakat di Jazirah Arab itu belum ada sebelumnya. Jadi katakanlah masyarakat madani gitu lah kalau kita istilahnya, itu dalam 1 tahun pertama udah mulai terbentuk. Jadi artinya udah kondusif gitu di Madinah, berbeda dengan Mekah yang 13 tahun itu perjuangannya benar-benar hebat melawan sukunya sendiri, suku Quraisy yang relatif kecil, padahal suku kan banyak sebenarnya. Ya, salah satunya mungkin kalau kita lihat ke belakang yang pernah kita mungkin bahas, salah satunya adalah karena di awalnya orang Madinah adalah atau pemuda-pemuda Madinah yang datang ke Mekah, dan mereka menyambut dakwah dan ini dan
Rasul hendak hijrah ke Madinah dan disambut dengan baik di sana oleh suku-suku di sana ya. Ada Aus dan Khazraj di sana, ada dua suku yang itu ya, suku Arab. Nah, kemudian di Madinah sendiri sebelumnya sebenarnya adalah kampung-kampung yang tersebar. Jadi ada namanya Kuba, ada Masjid Kuba sekarang, Yathrib dan lain-lain ya. Jadi belum jadi semacam ya metropolitan kecil gitu ya, tapi tersebar gitu ya. Kemudian menjadi yang Yathrib dan lain-lain itu jadi Madinah Al-Munawwarah. Ya, mungkin kalau bapak-bapak yang sering ke sana, saya baru sekali dulu banget. Ya, ini kemudian orang Muhajirin yang hijrah itu juga utamanya adalah Quraisy. Meskipun ada yang bukan Quraisy juga, tapi mayoritas adalah Quraisy. Ya, kemudian juga Rasulullah itu juga di samping perang-perang yang besar ada patroli-patroli atau brigade. Yang brigade-brigade itu ini masih tahun-tahun awal di Madinah, itu udah mengirimkan pasukan-pasukan kecil sampai dekat dengan Mekah. Artinya udah kuat gitu. Baru setahun di Madinah mereka Muslimin udah kuat, udah sampai mengirimkan pasukan kecil sampai ke Mekah. Ya, baru 1 tahun di Madinah ya. Ya, kemudian salah satu dikatakan di buku ini, salah satu kelemahan Quraisy waktu perang, terutama perang Badar, itu terutama mengandalkan jumlah pasukan dan kemampuan individual ya. Ya, kemudian waktu perang Badar seperti kita ketahui beberapa tokoh Quraisy yang mati. Nah, kemudian di Mekah itu dipimpin oleh Abu Sufyan ya. Abu Sufyan yang orangnya yang salah satu orang yang dikenal pinter ya. Yang kemudian kalau perang sering menjadi komandannya. Ya, kemudian juga waktu hijrah ke Madinah, kemudian salah satu strateginya adalah jalur perdagangan Quraisy, yang Quraisy itu adalah pedagang itu salah satunya ke utara dan ke timur laut, ke utara itu ke Syam, kemudian ke timur laut ke Palestina gitu, itu atau ke Irak gitu, itu jalurnya terblokade. Meskipun mereka mencoba mencari jalur alternatif, yang jalur laut, pinggir laut, kemudian jalur tengah itu ditutup semua, sehingga mereka jadi ini jadi karena mereka pedagang, jadi mereka jadi drop juga ya. Jadi sejak pertama kali sejak era Qusay itu ini ya, saya kira udah kita pernah bahas kakek kelima kalau nggak salah dari Rasulullah di Quraisy, maka Quraisy Mekah itu harus berdiri sendiri. Artinya karena mereka terblokade seperti itu, ya mereka jadi tidak bisa apa-apa gitu ya. Ya, ini juga menyatakan atau mengindikasikan bahwa di saat-saat awal, tahun-tahun awal pun, bahwa Rasulullah atau kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah itu udah kuat secara militer, intelijen, karena bisa menyetop perdagangan-perdagangan gitu. Kan padang pasir kan luas ya, ya bisa di stop ininya di blokade gitu ya. Nah, kemudian kita sudah tahu perang Badar di 2 Hijriah, dan itu kekalahan total katakanlah dari Quraisy musyrik. Kemudian juga dengan ditutupnya jalur perdagangan, mereka semakin marah. Kemudian ya mereka mulai menggalang kekuatan, baik itu kekuatan dana maupun sekutu untuk menyerang Madinah. Kemudian setelah 1 tahun setelah Badar terjadilah perang Uhud. Perang Uhud itu artinya perang di Uhud, di sedikit keluar dari Madinah. Ya, ini intinya kalau perang Uhud itu juga antar Quraisy juga ininya yang intinya antara Quraisy musyrik dengan Quraisy muslimin. Nah, kalau perang Badar di mana Madinah itu antara Muhajirin dan Ansor, sedangkan musyrik itu sendirian. Karena salah satunya mereka tergesa-gesa ya, orang Quraisy musyrik ini mau menyelamatkan menyelamatkan kafilah dagangnya. Kemudian kalau ini pada perang ini Uhud, maaf ini salah. Pada perang Uhud
ini apa musyrik Quraisy ini udah mendapatkan teman-temannya. Saya kira kita tidak banyak membahas perang Uhud, tapi kita terutama ini apa terutama yang berkaitan dengan Quraisy, di mana di Uhud itu dipimpin oleh Abu Sufyan ya. Tadi karena beberapa yang sudah mati di Badar, kemudian ini pemimpinnya adalah Abu Sufyan. Kemudian salah satu pahlawannya adalah Khalid bin Walid. Nah ini perang Badar sendiri, ya di perang Badar atau di perang di suku-suku Arab itu biasanya membawa istri dan anak-anak karena mungkin beberapa hari juga untuk memotivasi, mungkin juga merawat, tapi tidak di perang Badar itu. Ya. Karena salah satunya kemungkinan mereka tergesa-gesa mau menyelamatkan kafilah dagang mereka. Nah ini Abu Sufyan tadi Abu Sufyan dikatakan apa sebagai pemimpin, ini kita bisa lihat di sini ini apa silsilahnya ya. Abu Sufyan itu sekitar 5 tahun lebih tua dibandingkan Rasulullah, dan Abu Sufyan itu Quraisy juga ya Quraisy. Nah Abu Sufyan jalurnya ada seperti ini. Kalau Rasulullah ini ayahnya adalah Abdullah, saya kira sebenarnya sudah pernah kita bahas. Kemudian ayahnya lagi Abdul Muthalib, kakeknya, kemudian Hashim, kemudian Abdul Manaf, kemudian Qusay. Nah ini sama-sama Abdul Manaf, tapi ini adalah Abdul Syam, kemudian Umayyah, Harb, Abu Sufyan. Jadi masih sepantaran 5 tahun usianya, dan ini jalurnya juga ini sama ya. Jadi mereka itu bersaudara ya Pak ya? Iya, sama-sama Quraisy dan dekat, masih Abdul Manaf. Ya mungkin nggak dekat banget ya, tapi lumayan lah, tapi mungkin nggak dekat banget karena kita kalau kita sendiri mungkin di sini kita udah nggak tahu. Saya mungkin ayah tahu, kakek tahu, ini tahu, tapi ini saya nggak tahu siapa nama dari kakeknya saya. Jadi keributan ini sudah kita cuma 2 Maret ini nggak ada Pak ya? Oh iya, ya jauh Pak, jauh. Ini jauh sekali. Ini saya kira Abdul Muthalib juga udah, iya, ya itu berapa generasi. Iya, terima kasih. Tapi kalau di Arab kan terbiasa ada silsilah, jadi ketahuan bahwa ini adalah saudaranya. Jadi sama-sama Quraisy yang agak dekat. Ya. Dan ini Abu Sufyan ini tokoh yang nanti kan waktu Khalifah Rasyidin ini anaknya menjadi khalifah. Muawiyah itu jadi khalifah. Ya. Ini Abu Sufyan sendiri masuk Islam waktu Mekah, waktu pembebasan Mekah. Ya. Nah, jadi sebagai selingan juga ini setelah Khalifah Rasyidin itu ada Bani Umayyah atau dinasti atau Bani atau kekhalifahan Umayyah. Nah, Umayyah sendiri kita balik ya. Umayyah itu ini. Umayyah itu kakeknya Abu Sufyan. Kakeknya Abu Sufyan. Jadi ada Bani Umayyah yang kemudian juga sampai ke Cordoba, itu adalah kakeknya Abu Sufyan. Ya. Ya. Ya, jadi ini sebenarnya Bani Umayyah itu sebentar kalau yang di Syria Damaskus, tapi kemudian mengembangkan atau pecah ke Cordoba, ke Spanyol ya. Yang nama Umayyah itu seperti itu, Bani Umayyah yang di buku ini dari kabilah Mekah ke peradaban dunia. Nah, peradaban dunia awal itu adalah dinasti Umayyah itu. Maksudnya setelah Khalifah Rasyidin ya. Ya, kemudian Khalid bin Walid sendiri juga ini saudara, tapi lebih jauh lagi. Kalau tadi kan Abu Manaf Pak ya di sini. Kalau ini udah jauh lagi sampai ke atas. Ya, ke atas, ke Murrah di sini. Ini ada bani-bani yang terkenal, antaranya namanya Bani Makhzum, Bani Hashim, Abu Jahal juga Bani Makhzum di sini. Ya, jadi ini masih Quraisy juga. Tapi meskipun sampai beberapa generasi seperti ini, Quraisy itu masih sedikit kecil dibandingkan dengan bani yang lain. Kalau bani yang lain seperti Ghatafan tadi jauh lebih besar, dikatakan di buku ini puluhan kali lebih besar, lebih banyak orang. Kalau Khalid bin Walid ini juga sama ininya dengan Rasulullah. Maksudnya ini sama ini ya urutannya, maksudnya sepantaran gini. Ininya silsilahnya gini, tapi usianya 14 tahun lebih muda. Ya, saya kira 14 tahun juga tidak terlalu jauh banget juga. Kemudian masuk Islam juga sebelum Fathul Mekah. Jadi Khalid bin Walid yang pahlawan di perang Uhud, pahlawannya orang musyrik ya. Ini
masuk Islam sebelum Fatu Mekah, dan waktu Fatu Mekah menjadi salah satu komandan dari Muslimin. Salah satu komandan dari Muslimin. Jadi Fatu Mekah juga 8 Hijriah juga. Jadi tidak lama setelah mualaf menjadi Islam, tidak lama kemudian langsung di Israel jadi komandan, salah satu komandan perang. Ya. Kemudian ada perang namanya Hamra Asad ya. Hamra Asad itu dekat dengan Madinah. Ya, Hamra Asad itu adalah rangkaian perang Uhud. Jadi perang Uhud itu orang Quraisy musyrik merasa tidak puas karena belum menumpas habis, belum membunuh Rasulullah, kemudian mau balik lagi. Rasulullah tahu, kemudian mengumpulkan yang pasukan-pasukan dari Uhud yang meskipun masih luka-luka dikumpulkan, kemudian bagaimana seolah-olah masih kuat, akhirnya mereka orang Quraisy sendiri takut nggak jadi menyerang gitu. Jadi sebenarnya belum jadi peperangan di sini. Ya, salah satu yang penasaran atau yang yang sangat kecewa dari Quraisy ya namanya Bani Abdul Dar ya. Bani Abdul Dar itu adalah anaknya Qusay, jadi saudaranya Hasyim. Ini karena banyak yang meninggal waktu perang Uhud, sehingga penasaran mau balik lagi, mau nyerang lagi. Ya, jadi sebenarnya tidak terjadi peperangan karena mereka takut balik lagi. Kemudian perang Khandaq. Nah, perang Khandaq itu adalah perang parit atau perang Ahzab atau sekutu, di mana Muslimin ini terutama adalah Quraisy Muhajirin dengan Ansor. Kemudian kalau musyrikin ini banyak sekutunya. Ya, banyak sekutunya, ngajak sekutunya. Nah, kemudian salah satu yang penting seperti tadi kita bahas, salah satu yang penting di perjalanan dakwah itu adalah perjanjian Hudaybiyah, yang itu adalah gencatan senjata. Jadi Quraisy musyrik itu tidak nyerang lagi sehingga bebas berdakwah. Sehingga di situ juga orang Quraisy sendiri banyak yang masuk Islam, meskipun banyak juga yang belum. Nah, kemudian yang terakhir di sini pembebasan Mekah yaitu 8 Hijriah. Nah, salah satu pemicunya atau pemicu utama adalah karena kita ada perjanjian Hudaybiyah tadi yang itu berlaku 10 tahun. Ya baru berlangsung berapa tahun ya, 6 tahun, 2 tahun kalau nggak salah tadi. Itu ada ada pelanggaran. Ya, pelanggaran sekutu dari musyrik ini menyerang sekutunya Muslimin. Jadi tidak langsung dari Quraisy musyrik nyerang Quraisy atau melanggar yang Muhajirin atau Ansor Muslimin, tapi sekutu dengan sekutu. Tapi kemudian Quraisy sendiri tidak begitu peduli, tapi setelah mereka sadar, mereka melobi Rasulullah supaya mereka tidak dihukum. Ya, jadi Abu Sufyan ke Madinah melobi Rasulullah supaya tidak dihukum, tapi Rasulullah tidak bersedia, tetap dihukum, yaitu dengan mengirimkan pasukan ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Nah, salah satu yang menarik di sini adalah secara umum bukan hanya di perang Fatu Mekah ini, yaitu kabilah-kabilah itu membawa panji. Di situ ada 13 panji atau bendera-bendera itu. Jadi meskipun udah sesama Islam pun, yang suku-suku itu masih diakomodir bahwa suku ini ada, suku ini ada, suku ini ada. Tidak kemudian suku itu hilang, enggak gitu. Jadi di sini ada 13 kabilah tetap masing-masing membawa panji. Yang kemudian pembebasan Mekah itu sendiri berjalan damai dan banyak orang yang masuk Mekah, termasuk Abu Sufyan dan istrinya Hindun, kemudian Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu adalah negosiator waktu Hudaybiyah. Jadi dia pintar negosiasi, dia pintar lobby, pintar orasi gitu ya. Yang kemudian masuk Islam saat Fatu Mekah ya. Kemudian berikutnya adalah perang Hunain. Perang Hunain itu melawan Taif, yang suku apa tadi ya Pak ya. Itu ujian pertama bagi Quraisy yang masuk Islam karena diminta ikut perang. Ya. Nah, salah satu yang terkenal di kisah perang Hunain adalah ghanimah atau perampasan perang
yang banyak diberikan atau dialokasikan ke mualaf Quraisy, tokoh-tokoh. Jadi diberikan harta yang banyak mereka untuk mualaf itu. Jadi salah satu strategi adalah untuk memantapkan keislaman mereka diberi harta yang banyak. Meskipun Ansor pada awalnya keberatan dan ya salah sangka, kenapa yang diberi malah orang-orang yang baru masuk Islam. Ya contohnya adalah ini ya, namanya Sofwan. Nah Sofwan itu waktu bersama Rasulullah setelah perang Hunain ada banyak unta, kambing lewat banyak. Kemudian Sofwan itu merasa kagum dengan kok hewannya banyak. Kemudian Rasulullah menyadari kekaguman dan bertanya, apakah kamu ingin itu? Sofwan bilang bahwa benar saya kagum dengan atau takjub atau ingin itu. Kemudian ya ini untuk kamu semuanya. Untuk kamu semuanya. Dengan seperti itu, Sofwan itu tokoh ini ya, tokoh Quraisy yang baru masuk Islam, artinya bisa banyak membawa atau mempengaruhi ini apa, katakanlah orang-orang lain karena dia tokoh. Ya, itu salah satunya dengan memberi harta yang itu adalah dikatakan permainan dunia ya. Karena apa? Rasulullah setelah menaklukkan atau pembebasan Mekah balik lagi ke Madinah, tidak berdiam di Mekah. Artinya kalau dikatakan ke orang Ansor, biarlah mereka orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam itu dapat hartanya, tapi kamu Rasulullah tetap bersama kamu di Madinah gitu ya. Ya, juga ini saya kira salah satu pelajaran bahwa Rasulullah itu mencintai kaumnya Quraisy, tetapi kalau udah berhubungan dengan agama, ya agama lebih dipentingkan. Ya. Dan ya seperti tadi dikatakan bahwa setelah pembebasan Mekah, Rasul itu tetap balik lagi ke Madinah, tidak kemudian ke Mekah. Jadi biar orang Mekah dikasih hartanya, biar mantap, tapi kamu Ansor, kamu tetap dengan Rasulullah gitu. Jadi seperti itu. Ya mungkin itu yang terakhir. Kemudian hikmahnya salah satunya adalah bahwa kita mempunyai ikatan dengan keluarga besar dan juga agama, ya sudah sewajarnya kita sebagai manusia, Rasulullah juga mempunyai ikatan batin dengan Quraisy, tapi kalau dakwah Islam adalah yang utama. Ini saya kira seperti itu. Terima kasih Bapak-Bapak. Barangkali ada yang akan disampaikan. Ya, barangkali kita tutup dulu, kemudian kita diskusi ya. Atau mau lihat film sebentar, ada juga. Ya terima kasih. Nanti insya Allah kita lihat film yang Perjanjian Hudaibiyah yang orang-orang Muslim tadinya protes, banyak protes karena merugikan, dianggap merugikan. Tapi ternyata strategi Rasulullah berhasil dalam jangka panjang dan terbukti Perjanjian Hudaibiyah itu salah satu titik, katakanlah titik penting. Ya. Seperti itu kita lihat ini. Filmnya cuma berapa menit sedikit. Ya ini cuma 2,5 menit potongan film Perjanjian Hudaibiyah. Maaf ini. Ini mouse-nya di mana sih? Oh ini. Ini Perjanjian Hudaibiyah. Ini Suhail yang itu yang akhirnya masuk Islam.